Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati kepada Profesor Dr. Bapak Hari Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, dan tak lupa kepada Dr. Haji Hanifuddin MAG selaku dosen pengampu dari matkul Filsafat Pendidikan Islam. Saya Muhammad Alfandri Fel Azra akan mempresentasikan bagian yang ke-7 dari peta imajinasi ini. Insya Allah saya akan mempresentasikan dari yang berjudul yaitu memahami dasar pendidikan Islam dan dasar pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu dasar pendidikan Islam. Dasar pendidikan Islam yaitu banyak, di antaranya yaitu Al-Quran. Al-Quran itu adalah tempat pembalikan kita atau tempat hukum-hukum dalam Islam, yaitu kita ditinjaukan yang pertama kepada Al-Quran tersebut. Dikarenakan Al-Quran adalah wadah bagi kita umat Islam tentunya untuk melakukan ijtihad atau melakukan suatu fatwa harus dibalikan kepada konteks dalam Al-Quran tersebut. Dan yang kedua hadis. Apabila tidak ada Al-Quran atau tidak ditentukan secara detail di Al-Quran, nah hadis pun akan menjawab pertanyaan tersebut. Maksudnya dalam artian penjelasan yang lebih detailnya ada dalam hadis. Dan apabila tidak ada semuanya atau bukan tidak ada semuanya itu dalam Al-Quran, dalam hadis, ada kontroversi atau ada pembicaraan atau pembahasan yang kurang secara mendetail itu, yaitu ada yang namanya diijma'kan dan dikiaskan. Seperti contoh tata kramah baca sholat atau tata kramah sholat itu tidak ada dalam konteks Al-Quran. Tidak ada harus ruku atau harus i'tidal, gimana bacaan-bacaan sholat. Nah, ditentukanlah dalam hadis dan dijabarkan lagi oleh ijma dan kias. Contoh prinsip-prinsip dasar dan prinsip-prinsip dari semua itu pendidikan Islam. Dasar pendidikan Islam yang pertama tauhid, dan yang kedua akhlak, dan yang ketiga fitrah. Yang pertama tauhid. Nah, yang ini yang paling penting. Tauhidan yaitu salah satunya mengimankan kepada Zat yang Maha Tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sholat atau kita zakat atau kita berbaik, tapi tidak ada ketauhidan dalam diri kita, seperti tidak ada menuhankan Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, yaitu seakan-akan hanya sebatas hilang seketika, dikarenakan tidak ada pondasi yang penuh atau pondasi yang kokoh, yaitu ketauhidan kita dan akhlak kita juga. Dan akhlak kita yang kedua yaitu akhlak gimana kita berkomunikasi dengan Allah, dalam artian kita beribadah kepada Allah, akhlaknya itu bagaimana, dan tata cara atau kita itu akhlak dan tata cara, maksudnya dalam tata cara tersebut ialah bagaimana kita melewati untuk beribadah kepada Allah, seperti dalam sholat atau dalam zakat atau dalam berbaik kepada orang tua, itu bagaimana. Nah, di situ banyak tata cara atau prinsip-prinsip untuk melaksanakan akhlak atau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui akhlak tersebut. Dan yang ketiga fitrah, dalam artian kita harus melaksanakan suci atau kita harus diri kita suci untuk melaksanakan hal-hal semua itu. Tapi dalam artian apabila kita tidak suci itu bukan tidak harus melaksanakan. Nah, dalam ketidaksucian atau dalam hati kita kotor atau hati kita jelek atau hati kita kemana-mana, nah untuk melalui tersebut kita sedikit-sedikit merubah akhlak kita atau merubah pola pikir kita untuk melaksanakan taat kepada Allah dan maksud ketauhidan, prinsip-prinsip dalam pendidikan Islam. Nah, diantaranya itu yang 3. Dan yang
Selanjutnya itu dasar pelaksanaan pendidikan Islam. Maksudnya dasar pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama Pancasila dan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama, dan terakhir Lembaga Pendidikan Islam. Nah, di sini mensupport bahwasannya pendidikan Islam bukan hanya melalui ketauhidan atau melalui secara ubudiyah, melainkan secara watoniyah juga ada, maksudnya secara kenegaraan juga ada. Di antaranya itu Pancasila dan UUD. Nah, Pancasila itu ada 5 dasar ketuhanan yang Maha Esa di antaranya. Nah, di situ juga termasuk ada ketauhidannya atau sosialnya juga ada sila, eh, sila yang apa ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang kelima. Nah, itu dalam UUD juga sistem pendidikan nasional. Nah, dia kan pendidikan nasional gitu, bagaimana sistem karakteristik untuk mencapai tujuan si peserta didik kepada hal yang baru atau hal yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, gitu. Dan lembaga pendidikan Islam. Nah, ini lembaga pendidikan Islam seperti halnya sekolah dasar atau sekolah menengah atau sekolah ke atas. Apabila dalam pendidikan Islam, yaitu seperti pesantren atau TPQ atau apa saja yang dibicarakan tentang hak agama. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.